Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kita bersyukur lagi ya kesempatan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari sepanjang malam yang sudah kami lalui. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kesempatan lagi untuk menjalani hari ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan jadi Kristen lelet atau lamban. Ya. Itu ada di ayat 11. Nah saudara, pasti saudara akan jengkel dan marah kalau melihat ada orang hidupnya dan gerak-geriknya itu lamban atau lelet. Dikala ya, menghadiri undangan atau ibadah atau mengerjakan sesuatu. Nah yang lebih menjengkelkan lagi adalah apabila sikap dan perbuatannya itu tidak menyadarkannya. Tidak buat dia jerah, bertobat, ya, melainkan dicuekinnya. Ya. Dan jika demikian, kapan dirinya akan dewasa dan bijaksana? Bagaimana lagi kalau hal ini berhubungan dengan hal iman atau kerohanian dan spiritualitas kekristenan? Nah, penulis surat Ibrani menasihati bahwa seharusnya mereka orang-orang Kristen itu telah menjadi guru atau pengajar. Namun belum bisa menjadi yang demikian. Kalau dilihat dari segi waktu dan umur, mereka adalah orang Kristen yang sudah cukup lama keberadaannya dan sudah cukup tua juga umurnya. Namun tidak juga menunjukkan pertumbuhan iman. Tidak menunjukkan perkembangan iman dan kedewasaan iman. Nah mengapa? Karena bisa katakan ayat 11 mereka lamban atau lelet bahasa gaulnya ya. Nah dalam hal apa? Yang pertama dalam hal mendengar firman Tuhan dan menaatinya. Firman Tuhan tidak mereka dengarkan dan taati sepenuhnya. Hanya bagian-bagian yang menyenangkan telinga dan hatinya saja. Sehingga pertumbuhan mereka tidak hanya lambat melainkan tidak teruji dan tidak terbentuk. Mereka belum memahami dasar-dasar atau pokok-pokok iman Kristen. Belum siap ketika firman Tuhan itu keras menegur mereka dan mengoreksi kehidupan mereka. Di ayat 11 berkata, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Itu yang menjadi alasan mengapa mereka lamban dan mereka tidak dewasa. Yang kedua, dalam hal bersekutu dengan Tuhan. Di sisi lain juga banyak orang dalam bersekutu pribadi ataupun bersama masih sering didorong-dorong, diingat-ingatkan, dijemput-jemput, ditelepon-telepon. Ya. Artinya untuk bersekutu dengan Tuhan pun harus ada yang ingatkan dan bantu. Nah bagaimana jika dia mengalami kesulitan dan pergumulan? Itu sebabnya sifat dan kebiasaan yang demikian adalah kekanak-kanakan dan memang tidak akan bisa dewasa apalagi mau jadi pengajar atau pelayan Tuhan. Nah yang ketiga adalah dalam hal menyelesaikan masalah dan mengampuni. Banyak orang Kristen bertahun-tahun hidup tetapi tidak bertumbuh dan dewasa oleh karena masih menyimpan dendam, sakit hati, akar pahit, luka batin. Dan ketika mereka lambat atau lelet bahkan mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikannya, sesungguhnya masalah baru akan datang dan itu akan membuatnya semakin sulit lagi untuk punya kemauan untuk menyelesaikan masalah dan apalagi mengampuni. Firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, aktiflah, berusahalah untuk berdamai dan mengampuni, menyelesaikan masalah. Roma 2 ayat 18. Yang keempat adalah berbuat baik. Nah, jika ada kesempatan dan engkau mampu, maka jangan pernah menundanya atau membatalkan kebaikanmu kepada mereka yang membutuhkan pertolonganmu. Amsal 3, 27, 28 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya.
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Mari jangan lamban untuk berbuat baik. Dan yang kelima, layanilah Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Sebagaimana lagu, jika sudah tidak berdaya lagi, kita sudah jadi berkat. Ya. Jadi selagi ada kesempatan, mari kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan. 1 Korintus 15:5-8, yang disebut di sini, mari berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Roma 12:11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah saudara, maka berkaitan dengan era atau zaman yang kita hidupi saat ini menuntut kita untuk berpacu dengan waktu, dengan teknologi dan informasi. Ketika semua berita dan informasi mengenai firman Tuhan atau tentang hal-hal yang berbau teologi, berbau kerohanian, begitu mudah dan bisa diakses, maka mari kita manfaatkan semua perkembangan zaman dan teknologi ini untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang menyambut dan menjemput setiap kebenaran itu, supaya kita siap untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi orang-orang yang dewasa, yang cepat tanggap untuk menjadi jawaban yang up to date, yang relevan bagi setiap orang yang kita jumpai. Dan oleh karena kehadiran kita, mereka juga boleh berjumpa Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena itu hidupmu sangat berharga, berarti Tuhan selamatkan, Tuhan hadirkan, agar supaya kita tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, tetapi bersegera untuk memberi yang terbaik sehingga kita dipakai Tuhan dengan efektif. Mari jangan menjadi orang Kristen lelet atau lambat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Teraikanlah dalam hati dan hidup kami, supaya kami bersegera menyambut setiap kesempatan dan mengisinya, memakainya, dan memberdayakannya untuk membawa banyak orang datang kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.